Pada tahun 1587, sekelompok pemberani dari Inggris memulai petualangan baru di dunia baru. Sebanyak 117 kolonis berlayar melintasi Samudra Atlantik, meninggalkan tanah air mereka untuk membangun kehidupan baru di pantai timur Amerika Utara. Tujuan mereka adalah Pulau Roanoke, sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai wilayah yang kini dikenal sebagai North Carolina. Dipimpin oleh John White sebagai gubernur, para kolonis ini bertekad untuk mendirikan pemukiman permanen pertama Inggris di benua Amerika. Mereka membawa harapan dan mimpi akan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kepadatan dan kesulitan di Inggris. Namun, mereka tidak menyadari bahwa nasib mereka akan menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah Amerika. Setibanya di Pulau Roanoke, para kolonis segera mulai membangun rumah-rumah sederhana dan mengolah tanah. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing, menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan ketidakpastian pasokan makanan. Meskipun demikian, semangat mereka tetap tinggi, didorong oleh visi akan masa depan yang cerah di tanah baru ini. Namun, tak lama setelah kedatangan mereka, menjadi jelas bahwa persediaan yang mereka bawa tidak akan cukup untuk bertahan lama. John White sebagai pemimpin koloni mengambil keputusan sulit untuk kembali ke Inggris guna mendapatkan lebih banyak persediaan dan bantuan tambahan. Ia berjanji kepada para kolonis yang tersisa, termasuk putri dan cucunya yang baru lahir Virginia Dare, bayi Inggris pertama yang lahir di Amerika, bahwa ia akan segera kembali. Sayangnya, takdir memiliki rencana lain. Ketika White tiba di Inggris, ia menemukan negaranya sedang dalam keadaan perang dengan Spanyol. Semua kapal yang mampu berlayar telah dimobilisasi untuk pertahanan, membuat White tidak dapat segera kembali ke Roanoke seperti yang ia rencanakan. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan singkat berubah menjadi penantian yang menyiksa selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun itu, White hanya bisa membayangkan kondisi koloni yang ia tinggalkan. Apakah mereka berhasil bertahan? Bagaimana keadaan putri dan cucunya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya siang dan malam, mendorongnya untuk terus mencari cara kembali ke Roanoke. Akhirnya, pada tahun 1590, White berhasil mendapatkan kapal dan kembali ke Pulau Roanoke. Namun, apa yang ia temukan, atau lebih tepatnya, apa yang tidak ia temukan akan mengejutkan dunia dan menciptakan misteri yang bertahan hingga hari ini. Setibanya di pulau, White menemukan pemukiman dalam keadaan kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah dibongkar dengan rapi, seolah-olah para kolonis telah memutuskan untuk pindah secara terencana. Namun, tidak ada jejak pasti kemana mereka pergi. Yang lebih membingungkan lagi, tidak ada tanda-tanda pertempuran atau kekerasan. Tidak ada mayat, tidak ada sisa-sisa pertarungan, tidak ada bukti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Para kolonis, termasuk keluarga White sendiri, seolah-olah telah menghilang begitu saja ke udara tipis. Dalam keputusasaannya mencari petunjuk, White menemukan satu-satunya bukti yang ditinggalkan. Kata CROATOA yang terukir dengan kasar di salah satu tiang pagar pemukiman, di sebuah pohon terdekat. Huruf Crow juga terukir. Petunjuk ini, meskipun misterius, memberikan secercah harapan bagi White. Croatoan adalah nama sebuah pulau lain yang terletak tidak jauh dari Roanoke. Ini juga merupakan nama suku asli Amerika yang dikenal ramah terhadap para kolonis Inggris. Apakah ini berarti para kolonis telah pindah ke sana? Apakah mereka mencari perlindungan di antara penduduk asli ketika persediaan mereka habis? White berharap dapat segera berlayar ke Pulau Croatoan untuk mencari jawaban. Namun, cuaca buruk dan kerusakan kapal memaksa ekspedisinya untuk kembali ke Inggris tanpa melakukan pencarian lebih lanjut. Ia tidak pernah kembali ke Amerika dan tidak pernah mengetahui nasib keluarganya atau kolonis lainnya. Sejak saat itu, misteri koloni Roanoke yang hilang telah menjadi bahan perdebatan dan spekulasi selama berabad-abad. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan, namun tidak ada yang berhasil menemukan bukti konklusif tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 117 jiwa yang menghilang itu. Teori-teori bermunculan, masing-masing mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa para kolonis memang pindah ke Pulau Croatoan
atau berasimilasi dengan suku asli Amerika lainnya. Ini akan menjelaskan mengapa tidak ada tanda-tanda kekerasan dan mengapa nama CRO atau One diukir sebagai pesan. Teori lain menyebutkan bahwa para kolonis mungkin telah mati karena penyakit atau kelaparan. Meskipun ini mungkin menjelaskan hilangnya mereka, namun tidak menjelaskan mengapa tidak ada mayat yang ditemukan atau mengapa bangunan-bangunan tampak dibongkar dengan rapi. Ada juga yang berspekulasi bahwa koloni mungkin diserang oleh suku asli Amerika yang bermusuhan. Namun, sekali lagi, tidak adanya bukti pertempuran membuat teori ini sulit diterima sepenuhnya. Beberapa peneliti bahkan mengajukan teori yang lebih eksotis, seperti penculikan oleh alien atau bencana alam yang menghapus semua jejak koloni. Meskipun menarik, teori-teori ini umumnya dianggap terlalu fantastis dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian arkeologi modern telah memberikan beberapa petunjuk baru. Penggalian di daerah sekitar Pulau Roanoke telah menemukan artefak Eropa dari periode yang tepat, tersebar di beberapa lokasi di daratan utama. Ini menimbulkan teori baru, bahwa para kolonis mungkin tidak hanya pindah ke satu tempat, tetapi terpecah menjadi beberapa kelompok yang menyebar ke berbagai arah. Bukti arkeologi terbaru ini juga mendukung gagasan bahwa setidaknya sebagian dari kolonis mungkin telah berhasil menetap di daratan dan berasimilasi dengan penduduk asli Amerika. Beberapa suku di daerah tersebut memiliki legenda tentang orang-orang berkulit putih yang bergabung dengan mereka, dan beberapa keluarga bahkan mengklaim memiliki leluhur dari koloni Roanoke yang hilang. Namun, meskipun ada kemajuan dalam penelitian, kebenaran pasti tentang nasib koloni Roanoke masih belum terungkap sepenuhnya. Misteri ini terus memikat imajinasi para sejarawan, arkeolog, dan masyarakat umum, menjadi salah satu teka-teki sejarah yang paling menarik dan bertahan lama. Hilangnya koloni Roanoke bukan hanya sebuah misteri sejarah, ia juga menjadi simbol dari bahaya dan ketidakpastian yang dihadapi oleh para penjelajah awal dunia baru. Cerita ini mengingatkan kita akan keberanian luar biasa yang dimiliki oleh mereka yang berani meninggalkan kehidupan yang dikenal untuk memulai dari awal di tanah asing. Saat kita merenungkan misteri Roanoke, kita diingatkan akan kompleksitas sejarah manusia dan betapa banyak yang masih belum kita ketahui tentang masa lalu kita. Setiap teori baru, setiap penemuan arkeologis membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami apa yang mungkin terjadi pada 117 jiwa yang berani itu. Namun, mungkin justru ketidakpastian inilah yang membuat cerita koloni Roanoke tetap memikat. Ia menantang kita untuk terus bertanya, menyelidiki, dan membayangkan. Dalam ketiadaan jawaban pasti, imajinasi kita bebas untuk mengisi celah-celah, menciptakan narasi yang mungkin lebih dekat, atau mungkin jauh lebih fantastis dari kebenaran yang sebenarnya. Sementara penelitian terus berlanjut, dan teknologi baru mungkin suatu hari akan mengungkap lebih banyak petunjuk. Untuk saat ini, misteri koloni Roanoke yang hilang tetap menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah Amerika. Ia berdiri sebagai pengingat abadi akan keberanian para pelopor awal, kompleksitas interaksi antara pendatang Eropa dan penduduk asli Amerika, dan kerapuhan kehidupan manusia di hadapan alam dan waktu. Kata Shero atau An yang terukir di tiang pagar itu mungkin akan tetap menjadi satu-satunya petunjuk konkret yang kita miliki. Namun, dalam ketidakjelasannya, ia terus mengundang kita untuk menggali lebih dalam, bertanya lebih banyak, dan mungkin suatu hari menemukan jawaban atas salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika.